ini kan begitu ya. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan dulu. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Punya harapan bahwasanya Nabi itu akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Mungkin bisa dijelaskan Bang Juma. Oke, dalam Al-Quranul Karim diterangkan surah Ali Imran ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Tidak, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Tuh, Nabi Muhammad mati di jalan Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjalankan sholat. Nabi Muhammad melakukan kemudian hal-hal yang mengantarkan dirinya beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dikatakan dalam Al-Quran qad aflahal mu'minun, adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka ini orang-orang yang beruntung? Yang sholat, yang zakat, yang menjaga diri, amanah, dan seterusnya. Apa kata Al-Quran? Walladzina hum, mereka inilah ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi doa yang kami katakan itu ungkapan syukur. Jangankan kami umat Islam, Allah Subhanahu wa taala saja memuji kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kami. Tidak ada masalah di sana. Ketika kemudian kami memuji beliau, kami mendoakan beliau kebaikan-kebaikan, bukan berarti orang itu tidak selamat. Bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak selamat. Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, wahai Nabiku Muhammad. Kami umat Islam juga melakukan hal yang sama. Kami melakukan pujian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dia itu tidak kemudian selamat. Jadi kalau berbicara mengenai salawat, Bung, di dalam Al-Qur'anul Karim di mana di surah Al-Baqarah ayat 157, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam bagaimana salawat ini itu bisa diartikan pengampunan dan juga bisa diartikan sebagai rahmat. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan. Jadi salawat itu artinya pengampunan. Salawat itu bisa juga diartikan sebagai doa, sebagai ketundukan, sebagai keselamatan, sebagai rahmat dan seterusnya. Tak ada masalah. Sedangkan kalau Nabi Muhammad itu sudah jelas, dia itu adalah penghuni surga. Tidak ada keraguan. Kenapa? Karena Allah saja menyanjungnya. Beliau adalah makhluk mulia yang berbudi pekerti luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada yang bisa menyebabkan Nabi Muhammad kemudian itu tidak selamat. Itu dia yang membawa ajaran selamat. Islam artinya selamat. Tak ada kemudian yang bisa menghantarkan beliau, baik dari Torah, baik dari Injil, atau ya taruhlah kitab-kitab terjemahan perjanjian lama, perjanjian baru, yang bisa menyebabkan masuk neraka Nabi Muhammad itu nggak ada dalam Bible, apalagi dalam Al-Quran. Terkait masalah yang didoakan itu, Anda boleh melihat di dalam kitab saudara, di dalam kitab Wahyu 7 nomor 10, di situ dikatakan apa di sana? Terekam dengan sangat rinci. Semoga tidak diganti lagi kelak terjemahannya ke depannya. Data itu dikatakan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Tuhan, yang kami yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Itu apa itu? Keselamatan bagi Theos, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Apakah artinya bahwa mereka ini tidak selamat? Apakah Theos ini tidak selamat? Selamat kan?
Tapi kenapa selalu didoakan keselamatan bagi Theos yang duduk di tahta, bagi anak domba? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Theos kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Begitu juga di dalam kitab Ayub, ada diterangkan di dalam kitab Ayub 10 nomor 14, narasi yang sama. Apakah berarti Tuhan itu tidak selamat? Karena di situ dikatakan keselamatan, keselamatan. Nah, di Ayub 10 nomor 14 dikatakan begini. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak membebaskan aku daripada kesalahanku. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa di dalam kitab Ayub ini, Ayubnya itu berdoa, engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku, daripada dosa-dosaku. Ini baru terbukti bahwasanya kitab Ayub menjelaskan, kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Ini penekanan bahwa Ayub tidak dibebaskan dari kesalahannya. Lalu buat apa dia berdoa? Sedangkan Nabi Muhammad diceritakan tidak ada dia berdosa. Pahami itu. Kalau Anda mengatakan kenapa didoakan? Lalu yang ada di Wahyu 7 nomor 10 itu apa? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, mereka berteriak dengan suara keras, keselamatan bagi Theos kami dan yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Apakah itu artinya bahwa Theos tidak selamat? Sekira begitu, Bung. Silakan. Oke, biar tidak melebar ya. Cuman mungkin bisa disampaikan dalilnya mungkin dari Quran, karena saya merasa pertanyaan saya belum terjawab, bahwasanya saat ini Nabi Muhammad itu ada di mana gitu. Tadi Bang Juma mengatakan di surga, tapi aku tidak melihat itu di ayat berapa tuh, di surat mana di dalam Al-Quran yang menyatakan itu di surga. Mungkin bisa dijelaskan Bang Zuma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur, yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Itu. Sedangkan sekarang ini, kalau Anda berbicara mengenai surga, ya, surga itu belum terisi. Kenapa belum terisi? Karena belum akhir zaman, belum hari kebangkitan, orang baru dihisab, belum. Berarti orang masih berada dalam alam arwah, alam barzakh, alam ruh. Sedangkan ruh-ruh orang yang sudah meninggal, yang kemudian selamat, itu kembali kepada Allah. Dalilnya Ali Imran ayat 169. Oke? Berarti Nabi Muhammad saat ini tidak di dalam surga dong? Ya, surga itu masih rahasia. Mungkin perlu dijelaskan dulu nih, maksudnya benar atau tidak, sesingkat itu aja dulu nih. Berarti Nabi Muhammad saat ini ada di surga atau tidak? Kan kita pengen tahu nih. Kalau kita merujuk di dalam Musnad Ahmad nomor 22378, yang di surga sekarang ini adalah Nabi dan juga anak-anak yang mati meninggal dunia belum balik. Itu kalau di dalam Musnad Ahmad. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, orang yang mati di jalan Allah itu kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah artinya ya dia berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau dalam perspektif saudara Kristen Tuhan itu ada di surga, berarti dia kembali ke surga.
Oke, singkat saja, berarti Bang Juma meyakini Nabi Muhammad ada di surga, kira-kira begitu? Di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan dia ke surga. Nah, Kan sudah kubilang. artinya Bang. betul, artinya di sini bahkan Quran sendiri pun tidak ada menginformasikan bahwasanya di mana nih sekarang posisi dari Nabi Muhammad itu sendiri. Ini Anda punya pendengaran baik kan? Nggak pernah bentur telinga dengan benda tajam, benda keras. Saya katakan Nabi Muhammad itu hidup dan berada di sisi Allah. Anda mengatakan tidak jelas di mana Nabi Muhammad, kan di sisi Allah kan? Gimana ya? Rusak telinga atau ada gangguan apa ini? Pencernaan kah? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada di surga, hidup di alam seperti makhluk, berarti Nabi kami ada di situ. Karena dia berada di sisi Allah. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Kan jelas. Bal ahya inda rabbihim. Dia tidak mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya. Nah, hidup di sisi Tuhan itu apakah di surga ataukah di langit? Wallahu alam bisawab. Yang pastinya dia kembali ke sisi Tuhan. Mereka tidak mati, mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Begitu. Kalau terkait dengan dijelaskan ada di surga, lihat di Musnad Ahmad nomor 22378. Jelas di situ dikatakan Nabi Muhammad ada di surga. Berarti di sisi Tuhannya itu maksudnya Tuhan menempatkan Nabi Muhammad di surga. Kalau berdasarkan hadits. Karena neraka dan juga surga itu berada pada sisi Allah. Itu maksudnya. Sedangkan Anda lihat di dalam kitab saudara, tipuan-tipuan yang dilakukan oleh Lembaga Bible Indonesia dengan mengatakan Yesus terangkat ke surga itu adalah pembohongan, pembodohan, pembahlulan, penipuan, penyesatan yang sudah terjadi ribuan tahun. Yesus itu tidak pernah ke surga, Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Cuman terjemah Indonesia dirubah menjadi surga biar agak keren sedikit. Itu penipuan, pembodohan itu. Yesus terangkat ke Uranon, Uranon itu langit. Tidak ada Yesus terangkat ke Paradiso, nggak ada. Dia ke langit. Nah, kalau Nabi Muhammad kembali kepada sisi Tuhannya. Artinya dia di bawah kuasa Tuhannya. Ya terserah Tuhannya mau menyimpannya di mana. Apakah di langit, apakah di Jannah, di Firdaus. Terserah. Yang jelas dia kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada kuasa kegelapan. Begitu, Bung. Jadi ketika Anda berbicara tentang salawat, maka saya sudah menjelaskan di Wahyu 7 juga ada Tuhan diselamatkan di situ. Ya, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini adalah seruan-seruan yang kemudian dilakukan secara lantang dengan suara keras yang ada kemudian di dalam Wahyu 7 nomor 10. Kalau kita lihat di terjemahan lain, mereka berseru-seru, terpujilah, terpujilah sumber keselamatan kami. Terpujilah, keselamatan bagi dia yang duduk di atas tahta, keselamatan bagi dia, keselamatan bagi dia. Seperti itu, Bung. Bolehkah saya bertanya balik? Oh, boleh, silakan. Selagi bisa saya jawab, saya jawab. Baik. Yesus mengatakan bahwa yang bisa percaya, yang bisa selamat itu adalah orang yang percaya kepada dirinya. Itu orang yang selamat. Nah, orang-orang Kristen ini mengatakan adalah orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya. Tolong tunjukkan saya dalil yang terlontar dari mulut Yesus di mana ucapan itu diperuntukkan untuk kelompok di luar Yahudi, yaitu kelompok yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Karena Yesus selama berbicara, mengajar selama 3 tahun, Yesus tidak pernah berbicara kepada kelompok di luar Yahudi yang bernama Kristen ini. Tolong tunjukkan sebagai seorang Kristen di mana Yesus memberikan jaminan kepada orang-orang di luar Yahudi
Sedangkan Yesus tidak pernah berbicara kepada non-Yahudi dengan memberikan kemudian jaminan keselamatan. Yesus hanya berbicara jaminan keselamatan itu kepada muridnya Yahudi. Tetapi Yesus tidak pernah memberikan jaminan keselamatan kepada orang di luar Yahudi. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus memberikan jaminan keselamatan di luar Yahudi, tolong Anda tunjukkan di mana Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada orang Kristen. Silakan. Oke. Konteksnya di sini yang saya tangkap adalah di mana Yesus mengatakan itu terhadap orang Kristen, begitu ya Bang Jum ya? Iya. Oke, kalau terhadap orang Kristen jelas tidak ada lah, saat itu belum ada Kristen kali Bang, kan begitu. Nah, cuman aku pengen tahu nih, yang Bang Juma tahu, Yesus itu ngomong atau berbicara kepada muridnya apa rupanya yang disampaikan yang Bang Juma tahu itu dulu. Ya, Yesus mengatakan ada 2 tempat minimal ketika ditanya, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup kekal? Yesus menjawab, supaya kamu memperoleh hidup yang kekal, tangga pertama, lakukan segala perintah Bapa. Berarti perintah Bapa, Taurat dong. Yang kedua, jual segala hartamu, berikan kepada si miskin. Yang ketiga, ikutilah aku. Nah, setelah mengikuti aku, jelas hidup kekal itu mengikuti aku, menerima segala firmanku, dan setelah kalian menerima segala firmanku, kamu percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Jadi ada 3 poin. Yang pertama melakukan hukum Taurat, yang kedua menjual harta dan berikan kepada semiskin, yang ketiga percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kunci untuk mendapatkan hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu ucapan Yesus sendiri, tidak ditambah-tambahin. Jadi Yesus hanya berbicara kepada kaumnya Bani Israel bahwa hidup kekal kalian peroleh dengan cara mentaati segala perintah Elohim, yaitu hukum Torah. Dan yang kedua, kalian mau selamat, maka harus menjual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Yang ketiga, mengikuti aku. Apa kemudian implementasi mengikuti aku? Boleh Anda lari ke Yohanes 17:3, boleh juga Anda membuka kisi-kisi di dalam Matius 5, khususnya kepada nomor 19. Apa kata Yesus? Kalau kau ingin selamat, maka jangan kau hilangkan setitik pun dari hukum Taurat, melainkan ajarkan kepada orang lain segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka engkau akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, di mana Yesus pernah mengajarkan ajaran semulia ini selain daripada kepada muridnya Bani Israel? Silakan. Oke. Mantap juga Bang Juma ya, tahu detail ya. Oke. Sekarang justru logikanya begini Bang Jum. Itu memang kan saat itu konteksnya Yesus berbicara terhadap orang Israel gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, seandainya ada orang di luar dari bangsa Israel, lalu dia mengikuti perintah Yesus, apakah dia tidak bisa menerima atau masuk dalam kerajaan surga? Kan gitu dulu nih pertanyaannya. Menurut Bang Juma gimana dong? Oke gitu. Iya, ini sudah pernah terjadi, Bung. Di dalam Matius 15, ada seorang Samaria yang datang kepada Yesus. Ketika seorang Samaria ini datang kepada Yesus dari Kanaan, ibu ini kemudian ingin agar anaknya itu disembuhkan. Apa kata kemudian murid-muridnya? Suruhlah ibu itu pergi, karena ia mengikuti kita dan berteriak-teriak dari tadi. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan Kanaan ini, perempuan Kanaan ini mendekat dan menyembah Yesus. Artinya proskone itu menundukkan badan, bersujud memohon, memelas agar Yesus menerima dia. Sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu kemudian, benar Tuan, benar, itu benar. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba, apa kata Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Ketika Yesus mengatakan ibu itu anjing, dan ibu itu mengatakan, betul aku memang anjing, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Berarti Yesus mengaminkan kalau di luar Yahudi itu memang anjing yang makan sampah dari meja tuan. Dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan sebelumnya, janganlah engkau ke bangsa orang lain, ke bangsa orang Samaria, atau ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada bangsa dari domba-domba, dari muridku, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu pesan Yesus. Jadi kalaupun ada orang yang percaya, ya percaya seperti ibu yang tadi. Oh iya, memang Yesus untuk Bani Israel. Karena Yesus mengatakan tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada non-Israel. Non-Israel di sekelilingnya pada saat itu yang serigala dan anjing. Dan ibu itu mengatakan betul. Yesus juga mengatakan betul. Ya salaman mereka. Tos. Akhirnya apa? Anaknya sembuh. Apakah anjing tadi berubah menjadi domba? Tidak. Domba ya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub ya bukan domba. Tapi anjing atau serigala. Begitu Bung. Oke, intinya adalah orang di luar Israel juga bisa kan untuk mengikuti ajaran dari Yesus itu sendiri. Kan begitu kan? Di situ tidak mengikuti ajaran. Perempuan itu hanya minta anaknya disembuhkan. Bukan Ya, minta menjadi pengikutnya Yesus. Iya. Cuman minta anaknya disembuhkan. Tapi besar imannya, setidaknya mengimani deh. Itu dulu, mengimani nih. Bisa kan? Mengimani kalau Yesus itu bukan untuk anjing. Mengimani kalau Yesus itu hanya untuk domba. Jangan ke situ dulu, Kita Lalu mau kemana kita? Sebentar Bang Juma. Artinya kita bicara iman dulu. Berarti boleh dong di luar Bani Israel mengimani kan? Mengimani bahwa ucapan Yesusnya, perhatikan dong. Mengimani bahwa Yesus hanya untuk domba, bukan untuk gogok. Ya, wanita itu mengimani, betul. Kalau kita bicara tentang konteks sebentar Bang, tadi Abang ngomong aku nggak ada potong, oke? Nah, kalau kita bicara tentang konteks anjing itu tadi, itu kan sebenarnya cukup panjang ya latar belakangnya. Itu lebih ke arah bercerita tentang suku, tapi aku nggak mau ke arah sana nih, kan begitu. Aku nggak mau ke arah sana, tapi lebih ke pertanyaan singkat tadi. Tadi Abang bilang, di mana Yesus pernah mengucap untuk orang Kristen kan gitu, karena selama ini kan orang Yahudi nih yang banyak berdialog dengan Yesus, dan Yesus sendiri menyatakan keselamatan itu sama orang Yahudi aja kan. Kan itu tadi kan pertanyaan Bang Juma kan? Iya. Oke. Nah, cuman kan di sini konteksnya betul memang sama orang Yahudi, nggak pernah sama orang Kristen, karena Kristen itu belum ada saat itu, kan begitu. Nah, kita kan perlu tahu dulu nggak ada nih. jaminan kan? Berarti nggak ada jaminan. Maksudnya jaminan apa ini? Keselamatan untuk Kristen. Oke. Sebentar. Jaminannya? Mana jaminannya? Sebentar. Nggak ada. Menurut Bang Juma, Kristen itu definisinya apa sih? Pengikut Paulus Kristus. Sekali lagi aku tanya nih, menurut Bang Juma definisi Kristen itu apa sih? Pengikut Paulus Kristus. Kenapa Bang Juma bilang pengikut Paulus? Lah, memang Kristen ini bukan pengikut Yesus tapi Paulus. Iya, jelaskan dulu Bang. Aku minta Abang jelaskan kenapa Bang Juma bilang pengikut Paulus. Itu dulu nih. Dasarnya apa? Baik. Oke. Yesus ketika bersama dengan muridnya Bani Israel, muridnya datang di Bukit Zaitun, bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang sebagai penyesat, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus." Berarti penyesat itu mengakui dirinya Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, datanglah Paulus mengaku Kristus.
mendatangi murid-murid Yesus. Berarti yang dinubuatkan ini adalah yang menggenapinya. Siapa yang datang mengaku Kristus kepada murid-murid Yesus? Ya Paulus. Berarti orang banyak yang menyesatkan itu dan yang disesatkan itu adalah Kristen. Kristen kenapa disebut Kristen? Karena Kristen itu akar katanya Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Berarti orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu adalah Kristen. Dan pendirinya adalah Paulus. Dalilnya, di mana Paulus mengaku Kristus? Roma 16 nomor 7. 1 Korintus 11 nomor 1. Lukas juga mengakui Paulus itu adalah Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22. 1 Korintus 12 nomor 12. Kristen semuanya adalah anggota Kristus. Sana Katolik sana nih Banten nih. Ini Banten nih Katolik nih. Kalau kalian mau data tentang Maria, aku bisa buktikan. Aku ambil dari peristiwa-peristiwa, aku udah catat di buku. Kenapa dia terjadi gitu? Berapa lama dia tinggal di Palestina? Kapan Ribka dilahirkan? Kapan Ribka menikah sama Ishak? Ishak kapan menikah? Ishak menikah umur 40 tahun. Namun Ishak itu nanti memiliki anak sekitar umur dia 60 tahun. Berarti selisih 20 tahun kan begitu kan. Berarti Ribka melahirkan umur 23 tahun. Karena ketika dia masa pengkobaran api, umur dia 37 tahun. Di masa itu Ribka dilahirkan. Masa pengkobaran api. Itu jika 37 tahun, dia umur 40 tahun menikah. Berarti selisih berapa tahun? 3 tahun. Dari dia anak Betui melahirkan Ribka dan dia menikah di umur 40 tahun. Kita buka di sini. Dari mana datanya? Datanya itu adalah ketika ibunya melahirkan dia umur 90 tahun dan ibunya wafat umur 127 tahun. 90 tahun kurang 127 tahun, 34 tahun. 37 tahun, bukan 34, 37 tahun. Di masa itu dari pengkobaran api. Kapan Ribka dilahirkan? Ribka dilahirkan itu sekiranya setelah pengkobaran api atau pengkobaran api itu baru dia dilahirkan dari anak Batuel. Di Kejadian 25 nomor 20, Ribka Ishak menikah dengan Ribka, nggak dijelaskan usia, seharusnya usianya dijelaskan. Ada nggak Bang? Kalau nggak ada, tergantung daya nalar dan kemampuan. Jadi jika kamu mempermasalahkan itu, jangan mempermasalahkan itu ke kami sama yang nulis. sudah. Udah. Yesus yang datang ke Paulus itu, apakah Yesus yang dilahirkan Bunda Maria itu kah? Bukan. Oh bukan. Paulus saja tidak kenal. Kau dilahirkan Bunda Maria ya? Nggak pernah dia nanya Bukan, gitu. gini loh bro. Yang datang kepada Paulus itu kan Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu Yesus yang dilahirkan Bunda Maria? Gitu loh pertanyaan saya. Karena kamu kan gini. Kamu Ya bukan, kan berarti. dengar dulu Rio. Berarti kalian Kamu bukan bilang pengikut Yesus yang dilahirkan Bunda mendatangi Maria. Paulus. Fisiknya kah? Iya. Makanya Berarti murid-murid kau salah baca mengenal buku. Yesus yang jasmani, yang lahir. Murid-murid ini Yohanes, itu dia kenal yang lahir. Kalau Tapi Paulus kalau mana pernah dia kenal yang cahaya. lahir? Dia kenal yang batin. Makanya disebut ada lahir, ada batin. Itu yang dimaksud. Yesus yang mana lagi yang datang kepada Mengenali Paulus itu? Tuhan itu lewat batin manusia, tidak secara jasmania. Gini Bang Kyo, karena kalau Rio ini kan berpikiran gini, Yesus itu misalnya datang dari Medan ini pergi ke Perapat jumpain si Paulus gitulah misalnya kira-kira. Jadi datang dia naik mobil entah apa gitu, jumpa, salaman siapa? Yesus. Ngapain ini? Mungkin gitu kali konsep berpikir dia Bang Leo. Jadi mau bilang apa? Malah dia bicara Makanya gini aspek loh. spiritual itu. Apakah benar Yesus yang dilahirkan Bunda Maria itu yang datang kepada Paulus, gitu loh?
Loh, Dia Gitu loh, berbicara bro. batin, gimana batin, bukan lahiriah. Gini loh bro, Yesus yang rumit kali, dilahirkan Bunda Maria itu kan manusia. rumit Ah, mana kali. tahu kita itu. Loh ya manusia lah. Yang dilahirkan Bunda Maria itu kan manusia kan. Nah, yang datang kepada Makhluk Paulus itu hidup. Yesus yang mana? Gini loh, Tanda itu gini, tanda. gini Bang Rio, aku mau jawab tentang premis kaum bilang bahwa yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah manusia. Sekarang gini, Sini. Iya di DM teman-teman, siapa tadi namanya itu Dakosta, silakan di DM ke Dakosta, suruh masuk ke sini. Ya Bang Jombi, di DM-in Bang Jombi ya, suruh masuk ke sini Dakosta, di share aja ke sana, ke inboxnya. Sama tadi juga saya kena tombak tuh, lagi diskusi sama pendeta. Oh ya, tadi ada pendeta di sini. Ada pendeta Noce itu, Oh, pendeta Noce. santun dia orangnya sama, santun. Iya. Mau mendengarkan tapi wawasannya bagus juga dia tentang Bibalnya, walaupun ya sama aja ngeyel. Halo Bang Kemal, Ya halo. Halo juga, Bung. ini mau tanya nih soal Al-Kasa ayat 73. Enggak, bentar, Anda Muslim apa Kristen? Gimana, Bang? Muslim. Salam dulu dong Bang, kalau Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, gimana? Ini saya mau tanya nih surat Al-Kasa ayat 73. Apa itu surah Al-Kahf? Benar nggak umat Islam nggak boleh kerja malam? Hah? Saya baru dengar ada surat Al-Kasah, Gurunda. Al-Qasah ayat 73. Al-Qasah. Oh. Bukan Islam ini. Cuman karena dia takut ditanya balik. Jadi Al-Quran tidak mengatakan jangan kerja malam. Enggak ada. Cuman dikatakan wa mir rahmati ja'ala lakumul lail wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan adalah karena rahmat Allah, Allah jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari. Jadi Allah menjadikan malam itu untuk beristirahat. Kalau kemudian Anda dalam kehidupan Anda harus bekerja siang atau harus bekerja malam, ya silakan aja. Tapi malam itu dicipta oleh Allah untuk waktu-waktu istirahat. Dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada pagi hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Hanya orang bahlul, tolol dan dongok yang mengatakan Al-Quran itu keliru. Faktanya orang kerja itu jam pagi, siang, malam itu jam istirahat. Kalau ada yang kerja malam itu darurat karena pengecualian, mungkin karena dia anggota sehingga dia harus dinas malam. Tetapi yang pasti dia jadikan siang itu menjadi malam karena dia siangnya tidur. Secara umum siang itu kerja orang, malam itu istirahat. Begitu saudara. Nah, soalnya si Kudis itu menyerangnya begitu terus dia. Ya faktanya memang kerja orang, kalau malam itu istirahat. Berarti dia memang dongo, dompala, ndak ngerti kitab Al-Quran, ndak ngerti ayat Al-Quran. Tapi dia menerjemahkan sesuai dengan seleranya terjemahan itu. Jadi terjemahan dia terjemahkan sendiri. Sudah terjemahan, dia terjemahkan sendiri versi dia. Padahal segala sesuatunya, ya malam itu adalah tempatnya istirahat, mau apapun itu. Jadi kalau ada orang bekerja malam berarti menyalahi kodrat. Malam itu untuk istirahat.
menyalahin kodrat. Iyalah. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Iya, karena dongo. Menyalahi kontrak itu namanya. Malam itu untuk istirahat. Mau bukti kalau dia Terus gimana yang orang-orang bekerja itu? Ya dia menyalahi kodrat. Aturannya malam itu istirahat. Tapi karena keadaan, apakah karena dia petugas, apakah karena dia adalah security, atau dia adalah Polri, TNI, mau tidak mau karena kewajibannya, pada saat orang istirahat justru dia harus bekerja. Itu maksudnya. Kenapa kau jadi dongo? Jangan kurangi makan babi, makanya kau jangan terlalu bahlul. Apa hubungannya sama babi? Ya itu kau makan, makanya kau dongo. Masih mau kau ngaku Islam? Hah? Islam lah, KTP ku Islam kok. Dongo, bukan Islam dong. Paulus itu kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, orang Roma ngaku Roma. Itu Paulus. Memang kan kalian diajarkan dalam Filipi 1:18, kamu boleh mengelabui, kau boleh berpura-pura, kau boleh menipu, yang penting mengabarkan Yesus. Gitu. Itu dalil. Itu makanya aku bilang, kalau ada orang yang protes dalil Quran, itu orang dongo, orang bahlul pasti. Saya protes. Ya berarti kau dongo. Kok bahlul berarti? Enak kali mulut itu bilang orang dongo. Lah dongo memang. Sekarang ku tanya samamu nih, terlepas dari ada ayat suci Al-Quran, menurut kamu, malam itu untuk bekerja atau untuk istirahat? Bisa dua-duanya. Nenekmu kiper. Aneh kamu cara berpikirmu. Kamu yang aneh. Bisa Kamu yang dua-duanya, aneh. bisa bekerja oke. Kata siapa? Coba. Coba. Berarti kau dongo sendiri. Ya kan pikiranmu yang dongoin orang. Ya, tidak bisa dong, tidak bisa. Di mana-mana di bumi ini orang bekerja itu di pagi hari, kerja resminya. Yang malam itu cuman penambahan saja. Karena itu tadi pengecualian. Di mana-mana dunia ini kerja itu pagi, tuyul. Yesus aja istirahat tidur kalau malam, gimana sih? Al-Quran tidak pernah salah. Yang salah itu otakmu. Ada lagi pertanyaan titipanmu dari gurumu yang goblok itu. Siapa guruku? Edis toh? Ada kamu. Saya kan cuma nonton dia doang. Iya kan gurumu itu, makanya kau nonton. Nonton lah, dia lucu kok. Iya makanya kau jadi muridnya, tolol. Ngapain aja jadi muridnya? Ya buktinya kau nonton dia, artinya kau dongo. Ya kan dia bukan ngelawak, kan salah. Ya makanya kau jadi pelawak juga. Lucu kau. Kau yang lucu, lama-lama ku robek juga mulut kau ya. Udah gila ini orang. Hai. Gurunda, bisa lah manggil dia gurunda gitulah. Oke lanjut, apa lagi pertanyaannya? Moderator jangan diturunkan ya. Ini lumayan nih, badut nih. Jangan diturunkan moderator, badut lumayan nih. Udahlah kawan, udah benar itu, kaidah Quran ini udah benar, tidak salah itu. Jangan sombong terhadap kebenaran. Ada lagi? Dia nggak ngerti Bukan ya, sombong namanya sih. kodrat itu. Ya kita kan tahu artinya kan, ya makanya saya bertanya. Masa saya baca Arab nggak tahu artinya? Iya, memang harus tahu. Dan kadang-kadang dia tuh nggak konsisten dia. Kadang ada yang begini, kadang ada yang begitu. Sama Contohnya seperti Nabi kamu Isa. juga. Kalau Nabi Isa ada yang dibilang wafat, ada yang dibilang naik ke surga, kan nggak konsisten. Siapanya? Ah, Al-Quran. tahu lah.
Masalah generasi. Inilah kalau kamu itu jadi umat terjemahan. Kamu tidak ngerti Quran, tapi kau ingin memahami Al-Quran pakai otakmu sendiri yang hanya seuprit. Bagaimana bisa? Kau harus belajar Quran supaya kamu paham. Bukan hanya memahami makna terjemah dengan pemahamanmu sendiri, lalu kamu mengartikannya sendiri, lalu kau anggap bahwa pemahamanmu itu sudah betul. Tidak begitu. Kau ditertawakan sama anak TK itu. Gak apa-apa, tawain aja. Nah makanya kan jadi murid Edis Saya itu nggak harus pernah tersinggung dongo. saya. Murid Edis itu pasti dongo. Itu aja. Siapa yang murid Edis? Kok kenapa Lah kamu bilang kamu. saya murid Edis? Kamu muridnya. Kutanya dulu samamu. Wafat itu menurut pendalaman Al-Quran nih. Kalau kau memang bukan muridnya si Edis. Wafat dengan maut itu sama atau beda? Beda lah, wafat udah Nah, mati. beda. Hah? Maut belum mati, Oh, kan? waduh, parah. Kupikir tadi cerdas, ternyata muridnya. Tuyul. Tuyul. Maut itu mati. Kalau wafat itu belum tentu mati. Makanya kau belajar. Aduh, Kok bisa gimana sih? begitu cara pikirmu? Loh, makanya bahasa Quran itu bukan bahasa Indonesia, Tuyul. Wafat itu bisa artinya istirahat atau tidur. Tapi kalau maut sudah otomatis mati. Nah, dalam Al-Quran surah Maryam itu tidak ada kata wafat. Yang ada kata maut. Paham? Tapi kan rata-rata orang Indonesia taunya wafat tuh mati. Ya itu. Sedangkan Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Paham sampai sana? Ya, Makanya kau jangan terlalu lama belajar sama Edis. saya bukan Edis belajar itu- sama Edi, saya nonton doang karena dia lucu. Iya, tapi kan kalau kau sama dia, ya sama dia kau menonton, artinya kamu itu sama halnya belajar. Jadi kutanya samamu ya, di dalam Al-Quran surah Maryam, di situ tidak ada kata wafat. Oke? Tidak ada kata wafat di situ. Yang ada adalah kata maut. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut. Maut wa yauma ub'atsu hayya. Berarti ini bukan berbicara mengenai ketika dia diangkat ke langit, tapi ketika dia meninggal dunia, artinya mengalami maut, yaitu pada hari kiamat, lalu kemudian dibangkitkan kembali. Paham ya? Jangan lagi jadi murid Edis. Apa ini? Tidak ada guna-gunanya kau belajar sama Edis itu. Orang saya nonton karena lucu doang. Iya. Kenapa harus kau lucu di sana? Oten terus typingan ini. Ya memang kau muridnya Edis mau kayak mana? Kau sudah lama jadi muridnya Edis? Berapa ya? 3 bulan kayaknya. Nah itu ngaku. 3 bulan Memang- nonton dia. Tadi dibilang bukan muridnya, sekarang dia ngaku baru 3 bulan gitu ya. Ada tuyul. Jadi wafat itu bisa diartikan tidur, ya. Wafat itu bisa diartikan kemudian istirahat. Orang Indonesia menggunakan kata wafat itu menjadi mati. Tapi kalau dalam bahasa Quran, wafat itu bukan mati, itu tidur atau istirahat. Sama seperti dalam Al-Quran rahim. Rahim dalam Al-Quran itu artinya kasih. Tapi kalau
Indonesia yang menggunakan rahim, kata rahim itu kandungan, tempat anak kemudian berada. Itu dalam perut ibu, rahim. Tapi kalau di Quran, rahim itu adalah kasih, sayang. Begitu Bung, jangan kau maknai Al-Quran pakai terjemah kayak Edis gurumu itu. Karena Al-Quran diwahyukan bukan pakai bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa Arab. Maka ketika kita ingin belajar Quran, yang kita gunakan adalah pendekatan bahasa Arab, bukan pendekatan bahasa Indonesia. Begitu. Tanya gurumu itu. Jangan terlalu banyak tipu-tipu uangnya jemaat. Sampai dia bodoh. Paham ya, Jeder? Kalau kau percaya Isra Mi'raj nggak? Ya percayalah, itu iman saya. Bukan nggak masuk logika. Lah kenapa harus mengikuti logikamu? Emang kau siapa? Lah sekarang begini, kalau Tuhan ingin memperjalankan kemudian manusia dari bumi ke langit, bisa nggak? Tuhan nih, Tuhan. Bukan manusia itu sendiri, aku mau ke langit, bukan. Tapi Tuhan yang maha kuasa memperjalankannya, bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa sih. Ya kalau bisa. ada. Bisa. Terus kenapa kamu meragukannya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Loh, Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad yang mau. Tapi pencipta langit dan bumi yang maha kuasa yang memperjalankan. Kenapa tidak bisa? Orang Tuhanmu aja bisa jadi bayi kok. Tuhanmu bisa jadi bayi. Tuhanmu bisa jadi mayat. Tuhanmu bisa ditombak, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, dibunuh bahkan oleh manusia sendiri Tuhan kau itu. Masa kau tidak percaya? Aneh. Tuhan yang maha kuasa katanya tidak bisa, kemudian tidak ada yang mustahil. Tapi giliran Tuhan memperjalankan Nabi Muhammad, mustahil. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Giliran Tuhan kemudian melakukan bagaimana mukjizatnya memperjalankan Nabi Muhammad ke langit, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan turun jadi bayi, nenen, bisa katanya bisa. Koplak memang kan? Koplak kan memang kau? Koplak sama guru kau itu koplak. Kenapa kau terus seorang bayi coba? Lah, Tuhanmu turun jadi anak bayi, coba. Hah? Jangan dituduhkan juga kali. Loh, mau kayak mana? Itu fakta. Mau kayak gitu. Dan firman itu telah menjadi daging. Pada saat mana dia menjadi daging? Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Lahir. Emang lu pikir dia lahir sudah bergondrong, udah berkumis, berjenggot, berbulu dadanya? Enggak dong, dia pasti bayi. Makanya pada hari ke-8 nonotnya dipotong. Nah kalau bayi lahir apa katanya? Meong, meong, meong. Emang kayak gitu? Enggak dong, pasti nangis. Kau kenapa nangis? Aku disuruh jadi Tuhan. Tuhan kau itu Tuhan kau itu. Tanya gurumu di situ. Kau tidak percaya nabinya umat Islam diangkat oleh Tuhannya ke langit, tapi kau percaya Tuhanmu turun menjadi bayi. Gurumu itu sedeng memang. Jangan nangis tuh, yuk. Ayo tanya lagi, jangan nangis kau tuh, yuk. Hah? Jangan Tanya nangis. lagi. Nanya lagi. Oke, sabar ya. Mikir dulu.
Kau putar dulu Edis, guru kau itu. Ini Belanus ini Muslim apa Kristen? Belanus. 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 Buka mute-nya Belanus. Belanus. Budak kau Belanus. Ih, jangan gitu lu. Marah Tuhan kau jadi baik. Jangan gitu. Wah, report ini. Dilanjut aja jadi sok tanya lu. Kenapa di Apa ya, semakin banyak orang sakit ya. Iya, kenapa di Al-Quran tidak ada perintah berapa kali sholat gitu? Ini muridnya Edis ini betul-betul. Edis itu suruh Bukan, saya aja. baca-baca juga, muridnya Edis lagi. Suruh di sini datang. Suruh gurumu ke sini hadapi saya. Jangan kau sebagai murid yang datang sini. Saya bukan Nggak muridnya. bagus itu. Lalu apanya kalau bukan muridnya? Saya cuma lihat-lihat dia doang. Lah, terus? Ya itu saya tanya tadi, kenapa di Al-Quran tidak ada surat berapa kali sholat gitu? Kata siapa? Salat itu dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian bahwa salat itu adalah suatu ibadah rutinitas ritual yang dilakukan oleh umat Islam, yang dilakukan oleh kami, di mana salat itu adalah ibadah yang sudah diatur waktunya. Paham? Ketika diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim, Inna sholat kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kata siapa salat itu tidak ada ditentukan waktunya? Ditentukan 5 waktu. Lah, kalau berbicara mengenai rakaat, itu kata Allah harus mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi Muhammad salatnya seperti apa ya? Salatnya seperti itu. Sama ketika kita membandingkan dengan agamamu. Di dalam Matius 26 nomor 39, maka Yesus sujud. Dia sujud. Semalam-malaman dia berdoa. Dia sujud. Lalu kemudian menengadahkan tangannya berdoa kepada Tuhan. Apakah Kristen melakukan itu? Kan tidak, katanya pengikut. Kenapa tidak mengikuti? Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, maka dia harus melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Yohanes 14:12. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengikuti aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku sujud, mereka harus mengikuti aku sujud. Nah ini mereka, kalian ke gereja domreng joget domrek begitu, itu ikuti siapa? Coba, kalau kami mengikuti Nabi Muhammad dong. Salat dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, berdiri diajarkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Membaca Al-Quran dijelaskan kemudian dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Rukuknya diajarkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77. Kemudian sujudnya diajarkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fat ayat 29. Adapun waktunya, salat subuh diajarkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Adapun zuhur diajarkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18. Salat asar diajarkan kemudian dalam surah Asar ayat 1. Kemudian salat apa lagi? Maghrib. Salat maghrib diajarkan dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 9. Kemudian salat apa? Isya diajarkan dalam surah An-Nur ayat 58.
Salat apa lagi? Semuanya sudah dijelaskan. Makanya dikatakan inna salata kanat ala mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah ibadah yang wajib di mana waktunya sudah ditentukan atas orang-orang yang beriman. Oke, terkait dengan rukun-rukunnya itu mencontoh kepada Nabi Muhammad. Kenapa mencontoh kepada Nabi Muhammad? Seluruh perintah yang datang kepada Nabi Muhammad itu diterima melalui pewahyuan. Hanya ada satu perintah yang Nabi Muhammad diundang untuk menerimanya langsung, untuk mempraktekkan langsung di hadapan Allah. Apa itu? Salat. Itulah tadi yang dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan kemudian diangkat oleh Allah sendiri, diperjalankan ke langit ketujuh untuk menerima perintah salat. Satu-satunya perintah yang diterima dengan dijemput hanya perintah salat. Puasa diterima di bumi, zakat diterima di bumi, puasa diterima di bumi, zakat diterima di bumi. Apalagi perintah-perintah yang lain semua di bumi. Satu perintah yang ringan tapi sangat berat, yaitu salat. Diperjalankanlah Nabi Muhammad untuk menerima salat tersebut. Nah, kemudian kalau begitu siapa yang harus menjadi contoh? Ya dia. Karena dia yang menerima perintah itu. Maka sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian wahai umat Islam sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitu. Paham ya? Nah, sekarang kamu beribadah di gereja hari Minggu itu senggol kiri, senggol kanan, maju, mundur dikit, maju dikit, senggol, jungkir balik. Itu yang ngajarin siapa coba? Woi, yang ngajarin siapa kamu? Apa? Yang joget-joget di tempat gerejamu itu siapa yang ngajarin? Gak peduli aku. Dasar muridnya Edis. Kenapa kau bilang saya murid Edis? Lalu siapa? Tadi kau ngaku 3 bulan kau jadi muridnya sudah. Kan saya nonton doang. Ya, sama aja itu. Kok kau bilang sama? Nonton itu berarti kau. Ya sama dong. Seorang guru itu selalu ditonton sama murid. Gurunya memperagakan pengajaran depan kelas, murid mendengarkan. Nah, Edis memperdengarkan kemudian ajarannya di Komal, kau nonton di bawah, tuyul. Berarti kau murid. Samanya di bawah ini kan? Tuh, 1,6 manusia. Itu adalah orang yang belajar. Berarti mereka murid. Meskipun mereka tidak mengakui Bang Suma ini sebagai guru, tapi secara tidak langsung mereka belajar. Nah, begitu juga ketika kau masuk di Komalnya gurumu Edis. Edis manusia laknat itu. Kenapa enggak kau suruh aja gurumu ke sini? Kau lah yang nyuruh temanmu itu kan? Nenekmu kiper. Justru dia lari ke luar negeri itu kan menghindari aku. Aku bilang pula aku temannya. Apalagi? Woi! Jangan galak-galak dong. Teriak-teriak mulu udah malam. Lo kok gak bayar tetangga apa? Enggak, aku bayar pajak. Aku yang bayarkan mereka pajak semua. Kenapa kau teriak-teriak? Ya aku teriakin kamu, karena telingamu itu udah tertutup daging babi. Cepat bertanya lagi, cepat. Sebelum saya balik nanya. Yaudah, saya nanya yang logika aja ya. Langit sama bulan jauh mana? Ya ampun. Langit sama bulan jauh mana? Tahu, kamu kan selalu mengadakan langit ketujuh, langit ketujuh. Langit sama bulan jauh mana? Jauh mana lagi?
bulan dan langit. Ini pelajaran apa ini? Udah jawab aja, jawaban mana? Alamak. Gimana ceritanya ini pertanyaan kayak begini? Apa nggak sakit orang kayak gini bertanya? Yang pasti sebelum kau mencapai langit, kau temui dulu bulan. Ngarang lah itu, langit itu deket, langit itu. Di luar angkasa udah gak ada langit. Jadi duluan mana, langit atau bumi? Atau bulan? Ya duluan langit lah, langit kan cuma atmosfer ini doang. Deket. Langit-langit itu mah tuyul. Jangan bulan kemana-mana. Makanya ada Google, ada AI. Coba jarak Di luar angkasa tuh gak ada langit, di luar angkasa. Jarak bumi ke langit itu berapa? Langit kan cuma deket ini doang, kita bisa lihat ini. Bulan tuh jauh. Ya Allah ya Karim. Dikasih fakta malah begitu. Udahlah, kau bertanya sesuatu yang kujawab pun kau tidak akan sanggup. Udah, Aku tanyalah kamu. Aku boleh bertanya? Oke. Tanya samamu ya. Ya. Kalau kamu pergi beli helm di toko yang ada di sebelah kanan, itu jaraknya 1000 meter. Kemudian kamu beli kaos tangan di arah sebelah kiri, itu jaraknya 1 kilometer. Pertanyaan saya, agar kamu kemudian menempuh jarak yang lebih dekat, mana yang lebih dulu kamu beli? Kaos tangankah atau helm? Silakan. Apa? Yang lain lah. Mudah banget itu. Apa jawabanmu? Ya kan sama aja jatuhnya kan. Apanya yang sama? 1000 meter kan 1 kilo kan sama. Apanya yang sama jaraknya? Jaraknya kan sama. Loh, kamu lebih dulu kemana dulu? Kemana kamu pergi dulu? Beli helm atau kos tangan? Ya beli helm. Alasannya? Ya karena saya butuh helm. Orang berbicara mengenai jarak. Ya jaraknya kan sama, kau gimana sih? Terus kenapa kau bilang ke helm dulu? Berarti kau jaraknya lebih dekat helm. Ada dongok-dongoknya memang kan ku bilang dari tadi. Ya ngapain saya beli sarung tangan? Saya kan nggak butuh sarung tangan. Kan ini pertanyaan tuyul, bukan kebutuhanmu yang betul-betul kebutuhan. Cuman berbicara mana yang lebih dekat. Kau bilang pula ke helm. Jawabanmu apa? Hah? Jawabanmu apa? Lah, jarak yang terdekat. Ya sama kan 1000 meter itu 1 kilo. Salah kamu. Kok bisa kau bilang salah? Kau gimana sih? Saya lebih dulu milih beli kaos tangan. Karena ke arah kiri di situ ada rumahnya Pak Bom jualan kaos tangan dan jaraknya dari sini cuma 200 meter. Dasar lo. Kaos tangan ada lebih dekat 200 meter. Pak Bom jualan pas di sudut-sudut itu sampingnya kandang ayam. Pak Bom situ jualan kaos tangan. Kau ini dasar memang murid Edis, memang otaknya nggak jalan sih. Mau kayak mana lagi? Tadi nggak ada bom-bomnya. Gimana sih kau? Tapi ternyata setelah saya melihat ke kiri ada. Kamu aja langsung lari ke kanan beli helm, nafsu kali. 100 meter tuh. Mentang-mentang yang jual helm janda, kau pilih ke kanan. Memang kau ini aneh. Yang aneh kan. Loh, kan jarak tempuh untuk membeli kaos tangan dengan helm. Perhatikan soalnya.
Memang jarak antara helm yang tadi itu sama, tapi ketika saya ke kiri ternyata 200 meter ada warung Pak Bombom situ jualan kos tangan. Mana sih lo? Bisa aja. Memang kayak gitu faktanya. Tadi lu bertanya sama aku berapa pertanyaan? Tahu lupa. 3 kan? Nah sekarang saya bertanya yang kedua. Boleh? Pertanyaan kedua boleh? Lanjut. Boleh? Oke. Boleh, bebas. Kamu ada mobil? Nggak ada. Ada motor? Ada. Nah pertanyaan saya, kenapa lebih cepat botak ban belakang daripada ban depan motormu itu? Jawab. Ini ilmu fisika. Sering ngerem kali. Mana? Apa? Sering ngerem cakram mungkin. Oh, cakram jauh ban depan. Kebanyakan. Masa kayak gini aja kok nggak bisa? Tadi kan kamu tanya yang duluan botak kan ban depan kan? Ban belakang. Ban belakang. Kan sering ke bengkel karena ban belakang, sikit-sikit bocor ban belakang, sikit-sikit kempes ban belakang, sikit-sikit diganti ban belakang. Itu apa sebabnya? Kamu roda penggeraknya di situ mungkin di belakang. Salah, karena ban belakang itu selalu mikir bagaimana caranya bisa melambung ban depan, makanya cepat botak. Salah lu. Siapa yang ketawa itu? Ban belakang itu selalu mikir gimana caranya lambung si depan ini, kok pede kali dia di depan terus. Dia ada batu menghindar, giliran saya yang kena. Begitu ada kotoran sapi dia menghindar, saya yang kena. Jadi dia selalu mikir mau nyelip ke depan gitu, makanya dia cepat botak, paham? Udah dibilang ilmu fisika masih juga nggak ngerti. Paham nggak? Ya paham. Ya gitu dong. Dah capek samamu, nggak ada pintar-pintarnya. Tapi tadi kan kamu 3 pertanyaan toh, harus adil dong. Saya pertanyaan ketiga nih, boleh nggak? Yuk lanjut. Nah, ada satu benda yang sangat mengerikan dan menakutkan. Benda ini di tempat persembunyiannya berupa goa yang gelap. Benda ini ketika kemudian bibir goa itu terbuka lebar, dia tidak bisa keluar. Namun ketika pintu goa itu tertutup rapat, baru kemudian dia bisa keluar. Pertanyaan saya, apa nama benda tersebut? Silakan. Ketika pintu goa terbuka lebar, dia nggak bisa keluar. Emang di gua ada pintu. Meskipun ditarik dengan tali atau didorong pakai eskavator. Tapi kalau pintu goanya itu tertutup, misalnya ditutup pakai batu, meskipun lubangnya cuma sedikit, baru bisa keluar benda itu. Apa nama benda tersebut? Jawab. Kaget. Awas setruk nih si Jeder. Ya, muridnya Edis memang harus diuji yang pertanyaan-pertanyaan begini supaya dia nggak pergi nonton lagi di sana. Tahu nggak? Itu tabelnya ada yang jawab Upil itu. Kau nggak tahu? Nggak tahu.
Ludah. Coba kau meludah, lebarin mulutmu. Coba, buka mulutmu lebar, habis itu kau ludah. Coba. Perhatikan, 1, 2, 3. Bisa nggak? Mau. Buka mulutmu, habis itu kau meludah. Bisa nggak? Ayo, buka mulutmu lebar-lebar, habis itu kau meludah. Bisa nggak? Saya nggak suka ngeludah. Coba aja praktekkan dulu, buka. Habis itu kau ludah keluar. Cepat. Bisa nggak? Bisa nggak? Gila nih. Iya, kok gila?